Oke, Ibu Sunati ya. Iya, Selamat sore, Bu. selamat sore juga Bu. Oh, hari bagaimana keadaannya ini? Hari ini sih capek Bu, tapi demi apa ya, saya hadir di sini buat menyampaikan unek-unek saya ya, karena itulah apa, saya memanggil Ibu Wia untuk menemani saya untuk sharing ya, karena saya rasa ini sangat membebani saya Bu. Iya, Bu. Saya dengar ada permasalahan Ibu tentang pembelajaran Ibu di kelas ini. Iya Bu, itu dia. Jadi di kelas saya nih kemarin setelah saya melakukan asesmen, saya melihat anak-anak saya itu kebanyakan kinestetik. Jadi saya memilih yang namanya pembelajaran metode permainan gitu. Tapi ternyata itu membuat saya dapat kritik dari teman sejawat yang katanya saya itu tidak bisa menghandle kelas. Oh, begitu ya, Bu. Jadi menurut Ibu di sini metode pembelajaran Ibu ini menarik ya, Bu, untuk Iya, karena kalau sesuai dengan gaya belajar mereka kan, mereka itu lebih senang bergerak, kemudian interaktif. Jadi kan saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Oh, pasti di sini ada faktor yang mempengaruhi. Misalnya faktor apa saja itu yang bisa mempengaruhi? Faktor gurunya apa faktor siswanya? Dari gurunya dulu, Bu. Nah, dari guru nih gini, eh, kan kalau kita lihat guru itu biasanya pakemnya mereka melihat pembelajaran yang kondusif itu adalah anak itu diam, tenang, kemudian tidak ribut. Tapi metode Ibu di sini yang anak yang aktif, Iya, Bu. anak-anak itu lebih aktif, jadi itu mungkin yang membuat anggapan teman saya ya yang merasa bahwa saya tidak bisa menghandle kelas. Jadi kalau misalnya faktor dari siswanya bagaimana itu? Faktor siswa sih tidak ada ini ya, tidak ada apa sih istilahnya, tidak ada merasa keberatan, malah di setiap pembelajaran mereka selalu meminta Bu kapan games gitu. Jadi saya merasa apa ya, jadi beban juga. Di lain sisi kita ingin orang lain tidak merasa terganggu, tapi di sisi lain saya ingin memenuhi minat anak-anak. Oh, sesuai dengan minatnya murid Iya. di sini, Bu. Oh, begitu. Jadi di sini ada misalnya faktor yang mempengaruhinya pembelajaran yang lebih kondusif di sini. Terus hal-hal yang bisa dilakukan di sini agar mindset dari teman Ibu berubah. Adakah hal-hal yang bisa Apa ya? dibuat? Ya sebenarnya begini Bu, tentang mindset itu tidak gampang dirubah Bu. Apalagi kita menemukan guru yang senior ya, mereka memakai metode cara lama di mana siswa patuh, duduk tenang, apa yang disuruh itu yang dikerjakan. Sedangkan pembelajaran saya itu berkebalikan dengan mindset mereka. Jadi itulah yang jadi apa, kontroversi bagi mereka. Jadi Sehingga di sini bertentangan. iya bertentangan Bu. Jadi apa ya, untuk mengubah mindset itu susah Bu. Jadi makanya itu saya sedikit pusing kemarin, karena apa ya, di lain sisi saya ingin memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa, tapi saya tidak ingin mengganggu juga, tidak ingin mengganggu guru lain dalam mengajar Bu. Oh, jadi masih ada hal-hal yang lain itu yang bisa Ibu tambahkan? Jadi yang selain tadi merubah mindset ya, merubah mindset si guru ini, saya juga ingin apa sih, kita harus memperkenalkan lah metode bermain, karena sekarang di zaman ini kan anak-anak itu bermainnya dengan gadget. Jadi saya ingin mengubah bahwa pembelajaran itu tidak harus yang seperti dulu. Anak-anak takut, saya tidak mau seperti itu. Saya ingin menghadirkan pembelajaran di mana anak-anak itu tidak terasa waktunya. Oh, jadi Iya. anak-anak ini harus lebih aktif maksudnya di kelas. Iya, saya ingin seperti itu, tapi itu dia Bu, kembali lagi dari permasalahannya, tidak semua guru bisa mengerti dengan metode yang saya gunakan ini. Ya, di sini Ibu tadi bilang metode tentang permainan. Misalnya permainan yang bagaimana ini cocok untuk murid Ibu ini? Oke, jadi begini Bu,
di setiap pembelajaran saya itu permainannya berbeda. Iya. Jadi misalnya gini, kemarin saya mengajarkan seni teater, Iya. kemudian saya mengajarkan tentang permainan tradisional, kemudian saya keluarkan siswa ke lapangan. Ternyata di saat saya melakukan permainan itu, kelas lain itu murid-murid kelas lain tidak fokus Bu, malah melihat keluar apa yang saya lakukan. Jadi ketika di luar dia lebih fokus di sini. Iya, jadi kata gurunya mereka malah tidak fokus, malah matanya sering keluar ke lapangan karena di saat itu saya melakukan metode permainan. Jadi saya tahu sebenarnya mereka juga menginginkan hal seperti itu, tapi kan kembali lagi kepada gurunya tentang strategi yang digunakan. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan ya metode yang kita gunakan harus digunakan oleh guru lain. Dengan metode ini apakah berapa persen tingkat keberhasilan nanti yang ibu akan dapatkan? Persennya kalau dari metode bermain Bu, saya lihat itu mereka cepat menangkap Bu. Walaupun saya pada saat pembelajaran metode bermain itu yang saya terangkan itu cuma petunjuk Bu. Saya tidak terlalu banyak, saya yang pertama ya pada saat metode permainan itu yang pertama tujuan pembelajaran saya jabarkan, kemudian yang kedua langkah-langkahnya, kemudian mengatur siswa untuk membentuk kelompok. Nah di situ kan saya tidak terlalu banyak bicara Bu, saya mengharapkan anak-anak lebih mengelola dirinya sendiri dalam kelompok tersebut. Oke. Terus Bu, yang ibu libatkan di sini dalam pembelajaran ini Bu, siapa saja yang ibu libatkan? Itu dia Bu, karena kan untuk melibatkan ini kan susah karena mindset guru-guru itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Jadi untuk pelibatan saya selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah. Misalnya gini, di saat saya berdua dengan kepala sekolah, saya selalu mengungkapkan unek-unek saya Bu. Seperti kemarin saya berdua dengan kepala sekolah, saya mengatakan si ini berkomentar tentang metode pembelajaran saya. Kemudian kepala sekolah saya berkata, dia bilang apa? Terus saya sampaikan mereka mengkritik saya, katanya saya tidak bisa menghandle siswa, kemudian siswanya ribut, kemudian banyak bermain begitu. Jadi ada hubungan kerjasama dengan kepala sekolah. Iya, dan saya rasa dari saya yang saya sharing begitu dengan kepala sekolah sangat mendukung. Iya, jadi mendukungnya dari segi motivasi begitu. Dia memberikan motivasi untuk meningkatkan lagi pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian dia mendukung fasilitas. Dia juga mendukung fasilitas. Jadi di kelas saya itu sudah ada sound system, mic, LCD khusus untuk saya. Tapi sebenarnya memang masih ada sih karena saya masih menggunakan laptop pribadi. Tapi nggak apa-apa lah, itu bukan masalah. Jadi metode ibu di sini sangat baik menurut saya ibu, sangat bagus, dan dengan dukungan juga dari kepala sekolah juga sangat mendukung. Jadi kapan kira-kira ini akan dilaksanakan metode yang permainan anak ini? Kalau metode sih Bu sebenarnya sudah berjalan ya, tapi kan permasalahannya di sini adalah saya inginnya itu rekan guru itu tidak merasa terganggu dengan adanya pembelajaran saya ini. Nah karena itu kita juga harus bertoleransi ya. Jika saya berada di tempatnya rekan guru saya itu, mungkin saya juga akan seperti itu. Tapi karena mindset saya tentang metode pembelajaran yang asik itu seperti metode bermain itu sudah saya pahami, artinya saya mengerti jika teman saya juga melakukan hal tersebut. Jadi iya sedang berlangsung sekarang. Iya sedang berlangsung. Tapi nah itu dia tanpa ada dukungan dari rekan
sejawat ya. Tapi kan dukungan kepala sekolah ada Bu. Kalau dukungan dari kepala sekolah sangat mendukung, sudah terlihat juga dengan dia melengkapi sarana prasarana buat menunjang pembelajaran saya. Oh, jadi itu tadi sebuah tanda dari rencana ini sudah berjalan dengan Iya. tepat. Jadi kemitraan kedepannya tentang hasil dari percakapan ini bagaimana? Ya hasil kedepannya begini Bu, saya kan permasalahannya di sini adalah bagaimana orang bisa menerima dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya memang kita butuh diskusi lah dengan face to face lah dengan si guru yang merasa keberatan itu. Saya berencana nih Bu ya, karena ini yang belum saya laksanakan. Saya berencana mungkin bisa menanyakan apa sih penyebabnya dia merasa keberatan dengan metode saya. Kemudian saya juga mungkin bisa bertanya kepada dia seharusnya yang model bagaimana yang lebih bagus. Kalaupun nantinya dalam sesi diskusi tersebut tidak menemukan ini, kan artinya saya bisa minta bantuan dengan orang lain ya, baik kepala sekolah, bisa juga dengan teman sejawat lainnya yang bisa melihat bahwa metode ini sebenarnya adalah hal yang diimpikan oleh Indonesia Sesuai dengan keinginan minatnya. Iya, betul sekali. Sangat bagus itu. Mungkin dari tadi ibu sudah mungkin menemukan dari akar permasalahan itu ibu. Iya sudah Bu, cuman memang itu ya kembali lagi kepada mindset itu. Tapi saya berencana nih Bu, selain diskusi itu saya juga maunya memberi pemahaman tentang metode bermain itu. Karena begini Bu, tak kenal maka tak sayang. Iya, jadi saya inginnya agar mindset mereka berubah, itu saya harus memberikan edukasi kepada mereka bahwa ini nih anak-anak jika dikasih metode bermain hasilnya seperti ini, tanpa kita banyak babi Bu menjelaskan seperti metode ceramah begitu, kita tidak banyak, apalagi kalau dalam jumlah besar, karena hampir semua di sekolah saya di setiap kelas itu jumlahnya di atas 20-an. Jadi kalau kita menggunakan metode ceramah itu kayaknya kurang efektif. Jadi harus pertemuan ini. Iya, itu kan rencana ya, karena saya belum melaksanakan itu, saya akan melakukan pertemuan ya. Tapi saya harus didukung juga sih sebenarnya sama teman-teman yang lain, karena saya tidak bisa menutup mata ya bahwa kalau cuma satu, tapi satu itu adalah sebenarnya akan menjadi akar permasalahan yang bisa melebar ketika si guru ini mempengaruhi guru lain gitu. Sangat baik Bu. Semoga nanti rencana ibu ke depannya lebih baik lagi. Iya, saya berharap seperti itu juga sih. Dan semoga semua rencana-rencana ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Iya. Dan jika ada kendala lagi, ibu bisa menghubungi saya lagi. Oke, bagaimana ya dengan ini Bu, kemarin saya agak blank ya, tapi dengan kita sesi coaching seperti ini, tiba-tiba saya, oh iya ya, ini nih yang harus saya lakukan. Mungkin aura ibu yang membuat saya tiba-tiba idenya itu muncul. Oh iya. Oh iya. Mungkin sekitar sampai di sini ya Bu. Jika ada sesuatu nanti ibu bisa menghubungi saya kembali. Oh maaf ya Bu kalau saya sudah menyita waktunya, tapi terima kasih sekali Bu karena Ibu sudah menemani saya share seperti ini sehingga bebannya agak berkurang Bu. Oh iya Bu. Terima kasih Bu. Saya berterima kasih sekali Bu. Oh iya Bu, sama-sama. Oke. Saya juga mendapat pelajaran di sini. Oke. Oke, baik Bu, terima kasih. Kita Oke, baik sekali ya, dari hasil coachingnya luar biasa sekali sudah ditampilkan oleh Ibu Asrawiyah sebagai coach dan Ibu Sunarti sebagai coachingnya. Dan di sini saya melihat percakapan coaching, pendekatan coaching yang ibu-ibu lakukan sudah melalui tahapan alur tirta. Baik, saya ke Ibu Narti saja Bu ya, nanti Ibu Hera yang ke Ibu Asrawiyah. Jadi ada tadi beberapa catatan di sini, catatan kecil yang saya dapatkan
kepada Ibu Sunarti sebagai coach, yaitu Ibu sudah berhasil menyampaikan pesan dengan baik kepada coachnya. Jadi terlihat alur dalam pembicaraan, si coach juga langsung menangkap karena dari pesan-pesan Ibu yang sudah sangat baik Ibu sampaikan dengan bahasa yang baik. Kemudian ide-ide dari solusi Ibu itu keluar mengalir dengan sendirinya, saya lihat. Jadi ada beberapa tadi ide dari permasalahan karena siswanya ribut mungkin, tapi ada Ibu diberikan pertanyaan kepada coach, kemudian Ibu langsung memahami apa maksud pertanyaan, kemudian keluarlah ide itu. Itu sudah sangat bagus, dan itu saya rasa karena kesadaran penuh yang Ibu berikan kepada coachnya, karena Ibu sudah mendengarkan secara aktif apa pertanyaan, bantuan yang diberikan oleh si coach, sehingga dengan menangkap maksud dari pertanyaan, Ibu bisa memahami pertanyaan. Jadi adapun yang saya garis bawahi juga di sini, Bu, yang perlu Ibu tingkatkan dalam percakapan coaching ini, kalau dari segi ide itu tidak ada masalah, tetapi dalam percakapan coaching ini mungkin Ibu itu dalam percakapannya mungkin bisa sedikit menambahkan data, Bu. Data untuk mendukung argumen Ibu, untuk mendukung ide-ide Ibu tadi dalam memberikan solusi, seperti data apakah yang bisa ditambahkan, bagaimana caranya, kenapa saya mau melakukan ini, melakukan pendekatan kepada guru-guru, berikan data-data yang konkret supaya bisa membantu Ibu melaksanakan ide dan solusinya supaya lebih kuat lagi, Bu. Karena pembelajaran Ibu ini sudah sangat baik, tetapi yang di kelas lain merasa terganggunya karena mungkin ribut, karena apa, jadi Ibu bisa menambahkan data-data kenapa saya melakukan seperti itu, ide saya untuk melakukan rapat, kenapa juga melakukan pembelajaran ini, kenapa, adalah data-data sedikit ditambah, Bu, supaya untuk menambahkan memperkuat argumen Ibu melakukan pembelajaran yang sekarang Ibu lakukan yang sudah sangat baik. Ya, terima kasih, itu saja mungkin dari saya, Bu. Baik ya, mungkin dari sini Ibu Asrawiyah sebagai coach secara keseluruhan sudah baik, sudah mengikuti alur kita mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Cuma di sini pada saat memberikan pertanyaan mungkin bisa lebih santai sedikit karena kelihatan tegang saya, karena kelihatan tegang. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik. Cuma itu tadi Perlu praktek yang berulang kebiasaan. Kayak agak tegang pada saat memberikan pertanyaan. Lebih tegang daripada sianunya. Iya, coachnya santai, tapi dari coachnya yang kelihatan tegang sekali. Iya. Butuh praktek yang berulang-ulang itu, Bu. Seperti itu. Kebiasaan. Saya rasa Oke, terima kasih atas opsinya. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Oke. Dari saya ya, apa saran yang dari Pak Nami ini, ya betul, memang saya agak tidak menghadirkan yang namanya fakta, data-data ya, karena memang seseorang itu pada saat mindsetnya orang terhadap kita karena kurangnya bukti. Jadi memang saya ini mungkin sebagai solusi dari ini, saya bisa dokumentasi, kemudian bisa memperlihatkan hasil belajar siswa saya. Ya. Jadi mungkin data-datanya seperti itu ya Pak ya? Iya, supaya bilang bahwa yang kita lakukan ini sudah baik dan inilah hasilnya. Iya betul, itu sangat mendukung sebenarnya, karena kalau kita bicara tanpa fakta itu kayaknya kayak omong kosong ya. Sayur tanpa garam ya. Iya betul sekali Pak. Hamba rasanya. Terima kasih sekali Pak. Iya, sama-sama Ibu Narti.
Dua serangnya Ibu Hela, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.